Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu, Tuhan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, pelihara mulut dan lidah kita. Sekali lagi, pelihara mulut dan lidah setiap kita. Kita buka dalam Amsal pasal 21. Amsal pasal 21 ayat yang ke-23. Amsal pasal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Firman Tuhan jelas banget katakan buat saudara dan saya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Dalam terjemahan lain dibilang begini: hati-hati dengan apa yang saudara dan saya ucapkan, karena itu menentukan jalan saudara dan saya di depan. Oleh sebab itu, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut setiap kita. Hati-hati dengan apa yang keluar dari lidah saudara dan saya, karena sesungguhnya apa yang keluar itu memelihara kita atau malah menghancurkan banyak orang dalam kehidupan orang-orang di sekeliling setiap kita. Jadi hati-hati, Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan mau setiap kita untuk menjaga perkataan kita. Jangan asal-asalan mengeluarkan kata-kata jahat. Jangan asal-asalan mengungkapkan kata-kata yang buruk buat orang lain. Jangan asal-asalan mengeluarkan kata-kata yang seharusnya nggak harus keluar dari mulut setiap kita. Karena sesungguhnya lidah kita ini kecil, seperti firman Tuhan katakan, tetapi bisa membakar hutan. Lidah kita seperti kecil, tapi kata-kata itu bisa membuat jadi keributan. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut dan lidah setiap kita, karena itu menentukan jalan kita ke depan. Itu menentukan kemenangan saudara dan saya. Tuhan mau setiap kita untuk nggak sembarangan mengucapkan kata-kata. Makanya setiap kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga perkataan kita yang keluar adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan firman Tuhan. Setiap kita bertemu dengan orang, berkata-kata dengan orang, orang dibangkitkan. Bukan malah ketika kita ketemu orang, orang malah down. Orang marah, kok gue rasanya dihakimi ya, kok gue rasanya dikata-katai ya. Jangan sampai seperti itu. Hati-hati dengan lidah kita, hati-hati dengan mulut setiap kita, karena apa yang keluar itu akan menentukan kemenangan setiap kita di depan. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak sekali hari-hari ini orang gampang banget mengucapkan kata-kata. Orang gampang banget ngata-ngatain orang. Orang gampang banget untuk memaki-maki orang. Orang gampang banget untuk apa? Untuk menghujat orang. Orang gampang banget untuk apa? Untuk berkata-kata buruk tentang orang lain. Hati-hati. Banyak sekali aku temui, bukan hanya di luaran sana, orang-orang sekeliling setiap kita, bahkan orang-orang di pelayanan, teman-teman pelayanan setiap kita, itu kata-katanya aja bisa sungguh-sungguh bukan menjadi kekuatan, malah sesungguhnya membuat orang menjadi down. Hati-hati. Tuhan mau perkataan kita perkataan yang penuh kuasa, perkataan yang sungguh-sungguh membangkitkan orang, perkataan yang membangkitkan semangat orang, bukan membuat orang jadi down. Jangan sampai perkataan kita itu membuat orang jadi down. Jangan sampai perkataan kita itu membuat orang jadi lemah. Jangan sampai perkataan kita itu membuat orang jadi nggak semangat lagi. Karena sesungguhnya ketika saudara dan saya menjaga perkataan kita baik-baik, sekali lagi, menjaga perkataan kita baik-baik,
Sesungguhnya kita sedang menjaga mulut kita untuk Tuhan pakai memberikan apa? Memberikan kesaksian buat banyak orang, memberikan kabar baik buat banyak orang. Melalui siapa? Melalui mulut saudara dan saya. Seharusnya pakai lidah kita untuk memberitakan kabar baik. Seharusnya pakai mulut setiap kita untuk apa? Untuk supaya orang mengenal Yesus. Pakai mulut kita untuk mengabarkan firman Tuhan. Pakai mulut kita untuk nyanyi memuliakan nama Tuhan. Pakai lidah kita untuk apa? Untuk memuji-muji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan pakai untuk mengata-ngatai orang. Jangan pakai untuk hal-hal yang jahat. Jangan pakai untuk mencibir orang. Jangan. Biarlah melalui perenungan hari ini saudara dan saya disadarkan betapa pentingnya setiap kita memelihara lidah dan mulut setiap kita. Karena ketika kita hati-hati dengan ucapan kita, kita sedang memelihara diri kita daripada kesukaran. Jangan sampai kita mungkin berkata sedikit yang mungkin menyinggung orang lain dan pada akhirnya pecah menjadi satu keributan. Jangan sampai kita cuma mengucapkan kata-kata yang mungkin rasanya kecil buat kita, tetapi perkataan kalau sudah dilemparkan kepada orang, perkataan itu bukan menjadi milik kita lagi, tapi menjadi milik orang lain. Mungkin kita sudah lupa untuk berkata, untuk apa? Ingat-ingat lagi. Tetapi orang yang kita omongin mungkin masih ingat perkataan itu, dan mungkin hari ini orang itu semangat. Mungkin hari ini orang itu juga down karena perkataan kita. Jadi hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut saudara dan saya. Biar ini menjadi perenungan buat setiap kita, untuk setiap kita sadar. Jangan pakai kata-kata kita dengan sembarangan, karena sesungguhnya mulut kita diurapi Tuhan untuk supaya orang boleh mengenal Yesus lewat setiap apa yang saudara katakan, apa yang saudara beritakan, apa yang saudara sampaikan. Itu menjadi kesaksian dan berkat buat banyak orang, untuk orang datang kepada Yesus. Biar sekali lagi ini menolong saudara dan saya, mengingatkan setiap kita betapa pentingnya untuk kita memelihara perkataan kita, lidah kita, mulut kita. Biarlah mulut kita, hidup kita, hati kita terutama diisi oleh firman Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut kita yaitu hal-hal yang firman Tuhan katakan. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan kepahitan, kejahatan, kebencian. Pada akhirnya dari hati kita akan muncul perkataan-perkataan yang jahat pula. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa memelihara apa yang keluar di mulut setiap kita? Jaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Jangan isi dengan kepahitan. Jangan isi yang namanya dengan kebencian. Jangan isi dengan hal-hal yang jahat di hati setiap kita. Tapi isilah firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu yang keluar dari mulut kita yang akan memelihara diri setiap kita. Wow. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ini, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, menyadarkan kami kalau hari ini Tuhan ada banyak di antara kami yang mungkin sudah sembarangan berkata-kata, sudah sembarangan memaki-maki orang, menggunakan perkataan dan lidah kita dengan sembarangan. Tuhan, ampuni kami. Biar perkataan kami ini boleh jadi berkat buat orang lain. Biar perkataan kami sungguh-sungguh menjadi berkat buat sekeliling kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami sudah salah melalui perkataan kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Tuhan, mampukan kami, setiap kami Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran, dan kami menjaga hati kami baik-baik, supaya apa yang keluar di mulut kami itu perkataan yang sungguh-sungguh membangun banyak orang. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat teman-teman hamba mungkin saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.